Perkenalkan, nama saya Yohana Cinifurensa dari jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga Universitas Negeri Malang. Saya akan menjelaskan tentang latihan daya tahan atau bisa dibilang dengan kardiorespiratory. Manfaat jika seseorang memiliki daya tahan yang baik, maka tubuh akan melaksanakan kerja dalam waktu yang lama. Latihan daya tahan sangat penting karena berkaitan dengan kegiatan kita sehari-hari. Manfaat dari latihan daya tahan yaitu bisa meningkatkan kemampuan kerja jantung, lalu meningkatkan semua komponen fisik lainnya, lalu menciptakan aktivitas gerak yang ekonomis, meningkatkan daya refleks, lalu meningkatkan kemampuan kerja otot. Dalam latihan daya tahan ada pun faktor pendukung seperti VO2 max dan kardiovaskuler. Tujuan dari latihan daya tahan: 1. Menekankan denyut nadi istirahat nadi basal sederhana mungkin dan mendorong denyut nadi kerja maksimal setinggi mungkin. Latihan daya tahan bertujuan menggeser defleksi aerobik dan anaerobik selambat mungkin. Intinya kalau dapat kerja aerobik masih berlangsung meskipun refleksi kerja jantung sudah mencapai dari 180 kali per menit. 2. Latihan daya tahan diantaranya adalah aerobik dan anaerobik. Metode latihan dapat daya tahan secara aerobik seperti lari atau kerja yang berlangsung lama dengan tempo yang tepat dan tetap, lalu point to point dan dengan tempo yang berubah-ubah, interval seperti itu. 2. Lari lintas alam, cross country run, seperti itu. 3. Fartlek, bermain band kecepatan, point to point juga. Lalu 4. Lari dengan prinsip interval, disebut juga jogging and strike atau jogging sebagai interval dan strike sebagai latihan. 5. Latihan speed play. 6. Latihan terus menerus ya. Terus 7. Latihan daya tahan dengan metode repetisi. Metode latihan interval yang efektif bisa dilakukan dengan metode intensif, rendah atau sedang, karena frekuensi jantung pasti akan meningkat kurang lebih seperti 170 kali per menit, lebih rendah. Dan harus diperhatikan juga latihan daya tahan juga harus memperhatikan latihan untuk meningkatkan VO2 max, karena semakin tinggi VO2 max atlet, maka atlet tersebut akan memiliki daya tahan dan stamina yang prima dan kuat. 3. Cara melatih bisa menggunakan latihan interval dengan jalur menanjak yang relatif panjang, melakukan dengan repetisi atau pengulangan, dan lakukan pemanasan dengan cara latihannya itu lakukan pemanasan atau jogging minimal selama 10 menit. Apabila pemanasan telah selesai, mulai berlari sprint di jalur menanjak selama 2-3 menit. Lalu kembali jogging selama 10 menit dan ulangi lagi tahapannya. Seperti nanti ada videonya contoh jogging di daerah yang menanjak sprint 2-3 menit. Ditanya, tidak hanya latihan daya tahan dan latihan VO2 max, untuk melatih kardiovaskuler itu juga sangat penting. Apalagi contoh saya pelari. Saya suka kalau ikut maraton, saya sering lari di kayak alam gitu, di alam, cross country run kayak gitu. Jadi race-nya tuh nggak di jalan raya ataupun, tapi lebih ke alam.
Oke, latihan kardiovaskuler juga penting karena kardiovaskuler mempunyai peranan penting bagi tubuh. Seperti kita lakukan aktivitas atau olahraga berat, maka jantung memompa darah dan oksigen ke seluruh tubuh secara efisien. Di samping itu, darah harus membuat panas dari dalam tubuh untuk dikeluarkan dari permukaan kulit kita. Kan kita melaksanakan aktivitas berat, maka di dalam tubuh kita kan akan terjadi yang namanya kontraksi, yaitu panas dalam tubuh pasti akan keluar dari permukaan kulit seperti itu. Oke. Jadi jantung tadi memompa darah lebih banyak lagi dan frekuensi denyut nadi akan meningkat pula seperti itu. Cara latihannya, melatih kardiovaskuler bisa menggunakan aerobik atau latihan interval, total body workout, latihan inti dan yoga. Selama latihan tersebut dapat menguatkan otot jantung. Jadi tujuannya untuk menguatkan otot jantung. Jadi dari yang saya jelaskan tadi tentang latihan daya tahan, tidak hanya fokus untuk melatih daya tahannya saja, tapi harus fokus dengan 3 aspek penting di dalamnya, seperti latihan daya tahan, latihan VO2 max, dan meningkatkan kardiovaskuler. Karena ketiga komponen ini sangat penting, apalagi untuk seorang pelari. Sebenarnya 3 komponen ini juga sangat penting untuk semua atlet di cabur apapun. Tapi di cabur salah satunya seperti saya, maraton, itu sangat bermanfaat sekali dan sangat penting. Karena seorang atlet maraton harus memiliki komponen 3 ini dan harus melatihnya setiap hari. Karena maraton kan juga dia kan larinya long, jadi dia tuh nggak cepat, jadi dia tuh larinya sangat panjang, jadi dia otomatis daya tahan, VO2 max dan kardiovaskulernya harus bagus agar saat melakukan race mereka bisa melakukan dengan baik gitu. Even get to cross. Terima kasih, semoga bermanfaat dan semoga ilmu ini bisa membantu semua teman-teman. Jika ada salah kata, mohon maaf dan terima kasih. Dan lali. Berikut saya akan mencontoh rumah. Cek kita. Seperti itu. Lalu tingkat kekuatan. Nah, kita latihan kekuatan itu pasti ada tingkat kekuatan. Wis pres.